Selamat pagi Bapak Ibu pemuda-pemudi yang Tuhan Yesus kasihi. Saat ini saya hendak mengajak saudara sekalian untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan pola 4M. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa, Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini. Dan untuk mendasari kehidupan kami sepanjang hari ini, kami butuh firman Allah untuk memandu seluruh kehidupan kami. Oleh karena itu Roh Kudus, berikan kami pengertian untuk mengerti kehendak-Mu untuk kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu pemuda-pemudi yang Tuhan Yesus kasihi, untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, saya Pendeta Mike Sahetapi bersama dengan istri Pendeta Sarce secara bergantian mengajak kita untuk menerima, merenungkan, melakukan dan membagikan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 17 hingga ayat 18 dengan tema kembali dengan gembira. Demikian firman Tuhan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Dari bacaan firman Tuhan di atas, kita akan menggali dengan pola pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimanakah suasana hati para murid ketika mereka kembali dari pelayanan? Menurut ayat 17 dikatakan para murid penuh dengan rasa kegembiraan setelah mereka kembali melakukan pelayanan. Yang kedua, apa yang mereka katakan kepada Yesus? Menurut ayat 17 bagian B dikatakan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Dan pertanyaan yang ketiga, apa jawab Yesus kepada mereka? Jawab Yesus kepada para murid, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Dari 3 pertanyaan dan 3 jawaban di atas, kita dapat belajar beberapa hal penting soal pelayanan. Yang pertama, bahwa ketika ke-70 murid itu kembali dari pelayanan, mereka kembali dengan gembira. Ini mau menekankan, mau mengajarkan kepada kita bahwa pelayanan itu bukanlah sebuah hambatan. Itu bukan sebuah penderitaan atau sebuah beban yang selama ini kita seringkali lihat. Tapi justru pelayanan itu adalah sebuah kegembiraan, sebuah sukacita, sebuah kesenangan, kebahagiaan tersendiri. Kenapa demikian? Karena sumber sukacita itu sendiri adalah Yesus. Dan ketika seseorang terlibat dalam pelayanan, dia sedang mengerjakan pekerjaannya Kristus. Sehingga Kristus sendiri yang mempunyai pekerjaan itu akan memberikan mereka sukacita, kegembiraan. Jadi hakikat sukacita itu kita temukan hanya ketika kita terlibat dalam pelayanan bersama dengan Yesus. Jadi Bapak Ibu, janganlah kita melihat pelayanan itu sebagai sebuah beban sehingga kita menolak dengan alasan saya belum siap, saya tidak punya waktu. Justru ketika kita menolak pelayanan, maka kita sedang menolak sukacita itu, kita sedang menolak kegembiraan itu. Tetapi justru sebaliknya, ketika kita memberikan diri kita untuk terlibat dalam pelayanan, kita akan mengalami dan menikmati sukacita itu. Sekalipun dalam pelayanan itu, para murid juga mengalami tantangan, penolakan, penderitaan di dalamnya, tetapi mereka tetap bersukacita. Demikian juga Bapak Ibu dan saya, ketika kita tetap terlibat dalam pelayanan, sekalipun ada tantangan, maka Allah tetap mengaruniakan kita sukacita dan kegembiraan. Yang kedua, para murid mereka berkata kepada Yesus bahwa setan-setan juga takluk kepada kami demi nama-Mu. Jadi para murid sendiri mereka mengakui bahwa mereka melakukan mujizat, mengusir setan-setan itu bukan karena kehebatan mereka. Itu bukan karena kemampuan mereka, tetapi karena kuasa nama Yesus. Oleh karena itu kita harus menyadari bahwa ketika sebuah mujizat terjadi,
iblis ditaklukkan, diusir bukan karena pendeta atau karena orang itu yang melakukan, tapi kuasa Yesus yang melakukan itu. Hari-hari ini ada banyak orang yang cenderung ketika mereka melihat mujizat, ketika mereka melihat iblis diusir, mereka lebih tertarik kepada orangnya daripada Kristus. Sehingga orang lebih cenderung datang kepada pendeta, orang lebih cenderung datang kepada orangnya, daripada orang lebih memilih datang kepada Yesus. Padahal murid-murid sendiri mengakui bahwa iblis itu takluk bukan karena mereka, tapi karena kuasa yang diberikan Yesus, karena demi nama Yesus. Jadi mereka tidak mencuri kemuliaan Tuhan, mereka tidak menonjolkan diri, mereka tidak mencari kesempatan dalam kesempitan untuk memuji diri mereka sendiri. Justru dengan rendah hati mereka mengakui bahwa iblis takluk karena kuasa nama Yesus. Jadi jangan kita terkecoh, jangan kita tertipu. Kita datang kepada orangnya, tapi datang kepada Yesus, sang kuasa mujizat itu sendiri. Yang ketiga, Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Itu berarti apa Bapak Ibu? Ketika murid-murid melakukan pelayanan pemberitaan Injil, pelayanan itulah yang akan menghancurkan kuasa iblis, menghancurkan kerajaannya, menghancurkan pemerintahannya, menghambat dia bekerja. Dan Yesus sendiri mengakui bahwa aku melihat iblis itu jatuh seperti kilat ketika murid-murid itu terlibat pergi dalam pelayanan dan mengusir setan-setan. Jadi sebenarnya cara kita mengalahkan kuasa iblis, menghambat, menghancurkan kerajaannya adalah dengan kita terlibat langsung dalam pelayanan. Karena secara tidak langsung ketika kita terlibat dalam pelayanan, kita sedang membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, dan kita sedang menghambat, menghentikan pekerjaan iblis untuk memenangkan jiwa-jiwa itu. Oleh karena itu, mari kita terus terlibat dalam pelayanan. Dengan demikian kita sedang menghancurkan kerajaan iblis, kita sedang menjatuhkan dia. Kuasanya tidak ada lagi karena dihambat dan dibatasi oleh pelayanan kesaksian Kristus. Jadi mari teruslah melayani Tuhan, maka kita akan melihat kerajaan Allah akan dibesarkan, dan kita melihat kerajaan iblis akan dijatuhkan. Itulah kebenaran firman Tuhan yang dapat kita pelajari hari ini. Kiranya firman Tuhan ini mendorong kita untuk terus terlibat dalam pelayanan kesaksian kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman ini memotivasi kami untuk terlibat dalam pelayanan, mengambil bagian dalam pelayanan. Karena kami tahu dalam pelayanan kami akan menikmati sukacita yang hakiki. Dan kami dapat terlibat dalam menghambat pergerakan iblis dan memperluas kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Pimpin kami sepanjang hari ini sehingga hidup kami hanya untuk melayani Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.